Selama berabad-abad, sejarah seni telah ditulis dengan tinta maskulin. Doktrin Barat mendisiplinkan pandangan kita, mengarahkan mata untuk melihat jenius dalam gestur pria, keberanian dalam visi mereka, dan keabadian dalam goresan kuas mereka. Sementara itu, perempuan dengan tangan sama kuatnya, visi sama radikalnya, dihapus dari halaman-halaman sejarah, diasingkan ke sudut ruang pameran, atau lebih buruk lagi, dilupakan sepenuhnya. Namun, dalam sejarah seni modern dan kontemporer, 5 karya telah muncul sebagai pengakuan yang tidak dapat diabaikan terhadap kehadiran mereka yang tak tersulamkan. Mereka adalah monumen terhadap kekuasaan, trauma, ingatan, dan perlawanan perempuan. Kelima karya ini tidak hanya menetapkan ulang standar, mereka merekonstruksi fondasinya. Bersama Bom Seni, mari kita kupas 5 karya seni oleh 5 strong independent women yang mengukir sejarah. Di Museo Capodimonte di Naples, sebuah kanvas berukuran sedang menampilkan adegan yang memecahkan kesunyian. Seorang perempuan dengan otot berdetak berani-berani mengangkat pemasuk tiran. Cairan merah memercik dari leher korbannya. Ini adalah Judith Slaying Holofernes, karya Artemisia Gentileschi, dilukis pada tahun 1612 ketika sang seniman baru berusia 20 tahun. Sebuah usia ketika kebanyakan perempuan zaman sekarang terlalu asyik membuat konten joget hot di TikTok. Hanya setahun sebelumnya, pada 1611, Artemisia diperkaos oleh Agostino Tassi, seniman yang dipercaya oleh ayahnya. Pengalaman kekerasan ini diperiksa lalu diadili dalam pengadilan publik yang memalukan, menjadi bahan bakar bagi visi artistiknya yang paling ganas. Lukisan Gentileschi tidak menampilkan Judith yang anggun. Sebaliknya, ia melukis seorang perempuan dalam aksi kekerasan absolut. Holofernes tidak duduk di sisi lain kanvas. Ia dijepit oleh tubuh mereka, dilayani oleh perempuan yang menolak menjadi mangsa. Pada masa barok, seniman perempuan hampir tidak ada. Mereka dilarang belajar dari model telanjang, dikeluarkan dari studio mastering, diabaikan oleh patron utama. Namun Gentileschi mengambil cerita yang telah dilukis oleh pria selama berabad-abad. Cerita yang biasanya menggabungkan sensualitas dengan kebiadaban dan mengubahnya menjadi pernyataan tentang kekerasan feminin dan kemandirian. Dia tidak mengecat kedalaman, tetapi kemenangan. Dampaknya, pada waktu dan di abad-abad sejak itu, adalah untuk memposisikan ulang narasi siapa yang memiliki hak untuk memegang kekuatan, siapa yang dapat menjadi pembuat sejarah mereka sendiri. Simbolisme Gentileschi terletak pada perangkaian ulang kekuasaan. Kepada Judith berada senjata, keputusan, dan tubuh yang beraksi, bukan tubuh yang dipandang. Kehadiran Abra memperkuat ini, 2 perempuan, 2 agensi. Dalam melakukan ini, Gentileschi mengikis fondasi ikonografi kekuatan perempuan yang telah dikemukakan sebagai pengecualian terhadap aturan kelemahan feminin dan malah menyarankan bahwa keberanian perempuan adalah keadaan normal yang telah disembunyikan oleh sejarah. Di Museo de Arte Modern di Mexico City, sebuah kanvas raksasa menampilkan 2 potret Frida Kahlo yang duduk berdampingan, tangan saling berpegangan, menatap pemirsa dengan keberanian yang tidak terelakkan. Namun kebersamaan mereka rumit. Satu Frida, berpakaian Tehuana tradisional, menggenggam potret miniatur Diego Rivera dengan cinta yang dendam. Yang lain, dalam gaun pernikahan Inggris putih bersih, memegang gunting bedah dengan tangan yang kaku, telah memotong pembuluh darah yang menyatukan mereka. Darah meneteskan lengket ke kain putih, cerah merah terhadap tatapan gaun, tanda hati yang robek, cinta yang ditolak, identitas yang tersiksa. The Two Fridas dilukis pada tahun 1939. Tahun yang sama, Frida bercerai dari Diego Rivera, seniman muralis yang telah menyerap perhatiannya selama dekada, meninggalkan dirinya sendiri untuk terbang di ketinggian bayangannya. Lukisan ini, yang besar, monumental, tanpa malu-malu, adalah tentang cinta yang tidak setara, tentang perempuan yang mencintai seorang pria yang tidak bisa mencintainya kembali dengan cara yang sama.
Namun itu juga tentang sesuatu yang lebih besar, tentang identitas yang terpecah, tentang berbagi tubuh tetapi tidak berbagi pengalaman. Frida adalah anak dari ayah Jerman dan ibu Meksiko. Dia adalah produk dari sejarah penjajahan. Konteks Meksiko, pasca revolusi, mencari identitas baru, bergelut dengan warisan kolonial, menghiasi Frida dalam surrealisme, gaya yang mengakomodasi dualitas, ketidakstabilan, absurditas dari pengalaman pribadi. Ketika dia melukis dirinya sendiri, dia juga melukis negaranya, terpecah, traumatisasi, bergelut dengan identitas yang tidak pernah sepenuhnya sendiri. Simbol utama Kahlo terletak pada penempatan ulang darah. Darah adalah kehidupan, cinta, trauma. Dalam gaunnya yang putih bersih, darah menjadi terlihat, tidak dapat diabaikan. Arteri yang menghubungkan kedua Frida mengalir dengan kehidupan dan koneksi, namun tidak ada kehilangan. Frida memotong sendiri, menunjukkan bahwa cabang dari cinta yang tidak setara benar-benar sakit, tidak metafora, tetapi nyata, terasa, berdarah. Dampak karya ini adalah untuk menempatkan pengalaman emosional perempuan pada tumpuan yang sama dengan tempat yang disediakan sejarah seni untuk lanskap, filosofi abstrak, dan kematian heroik. Frida berkata, "Penderitaanku adalah seniku, cideraku adalah keabadianku." Menonjol di atas pusat kota Paris, Bilbao, Tokyo, dan keindahan aula dunia, ialah makhluk besi yang mungkin adalah makhluk paling berpengaruh dalam seni kontemporer. Maman, laba-laba raksasa karya Louis Bourgeois. Kaki-kakinya membentang lebih dari 5 meter. Perutnya mengandung marmer telur yang besar. Louis Bourgeois dilahirkan di Prancis pada akhir abad ke-19. Ibunya meninggal ketika dia berusia 22 tahun. Kesedihan itu sangat dalam sehingga beberapa hari kemudian Bourgeois mencoba menenggelamkan dirinya. Ayahnya, seorang pria yang keterlaluan, memiliki urusan dengan pengasuh remaja keluarga, Sadie Gordon, sementara ibunya berpura-pura AFK. Bourgeois dipaksa menjadi mata-mata ayahnya, menjadi pelindung ibu yang sakit, memegang rahasia keluarga yang bernanah dalam dada kecilnya. Trauma itu, pengkhianatan, keraguan-raguan, keintiman yang melecehkan, menjadi bahan bakar untuk penciptaan artistik. Namun, dari kesedihan itu datanglah Maman. Ibu Bourgeois adalah seorang perempuan yang bekerja dengan kain tenunan. Laba-laba dalam seni Bourgeois bukan monster, tetapi pelindung, penenun cerdas, pembuat, perbaikan. Kaki laba-laba yang panjang menciptakan tempat berlindung. Telur-telurnya adalah masa depan, disimpan dan dijaga dengan erat. Maman adalah reinterpretasi menyeluruh dari ibu sebagai kekuatan, bukan kelemahan, sebagai penjaga, bukan korban, sebagai monumen, bukan ingatan yang hilang. Konteks karya ini adalah abad ke-20 yang gersang. Ikonografi Bourgeois terus-menerus mengubah abstraksi menjadi tubuh, geometri menjadi emosi, logam menjadi cinta. Maman sendiri adalah simbol dari pengakuan atas martabat maternal, bukan seperti yang digambarkan doktrin maskulin, lembut, menyerah, tetapi seperti yang dialami jutaan perempuan, kuat, berpikiran strategis, tanpa lelah. Dampak Maman adalah untuk mengubah lanskap publik menjadi situs ingatan pribadi, untuk mengganggu perbedaan antara monumen dan terapi, untuk membuat luar biasa dari kisah kecil seorang perempuan dan ibunya menjadi statement universal tentang perlindungan, cinta, dan resiliensi. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap, disucikan oleh cahaya yang memperlambat dan lembut. Di depan Anda, meja segitiga besar, panjang masing-masing sisi 14 meter, diatur dengan 39 tempat makan yang rumit. Setiap piring adalah karya seni yang halus, 39 potret vagina yang dirancang dengan rumit, yang dicat tangan, yang masing-masing berbeda. Di bawah meja, lantai warisan, 1000 ubin putih, masing-masing dengan nama emas dari seorang perempuan yang pernah membuat tanda pada sejarah. Ini adalah The Dinner Party Judy Chicago, karya yang paling populer dari gerakan seni feminis gelombang kedua. Chicago menghabiskan 5 tahun, dari 1974 hingga 1979, berkolaborasi dengan lebih dari 400 sukarelawan, sebagian besar perempuan, untuk menyelesaikan karya ini. Masing-masing piring dirancang dengan penelitian mendalam ke dalam kehidupan wanita tersebut, dengan pemberian hormat terhadap pencapaian mereka, dengan niat untuk mengamarkan kerja tak terlihat perempuan di seluruh sejarah. Tetapi bukan sekedar piring yang membuat The Dinner Party revolusioner, adalah gagasan di balik itu.
bahwa perempuan dimulai dengan organ mereka sendiri, bahwa sensualitas adalah sumber kreativitas, bahwa tubuh feminin adalah sumber kekuatan, bukan kekalahan. Konteks karya ini adalah gelombang kedua feminisme, era ketika perempuan mengisi jalan, menuntut kesetaraan upah, hak reproduksi, kehadiran dalam seni. Pada 1972, seniman perempuan dalam revolusi memprotes pengecualian dari pameran Museum Whitney tahunan. Pada tahun 1979, Chicago melengkapi The Dinner Party, karya yang berbicara kehadiran perempuan yang hilang, keselamatan mereka yang ditolak, pencapaian mereka yang dimakamkan di bawah narasi maskulin. Simbolisme The Dinner Party adalah pernyataan yang berani bahwa sejarah perempuan adalah seni, bahwa kerajinan tradisional, jahitan, lukisan porselin, bordir harus diangkat ke status seni halus, bahwa tubuh feminin harus dirayakan bukan dieksekusi. Tetapi ia juga membuat pernyataan institusional bahwa museum telah mengasingkan perempuan, bahwa pakem telah ditanam dengan bias, bahwa adalah waktu untuk menetapkan meja ulang. Dampak karyanya adalah untuk memaksa percakapan yang belum berakhir, tentang representasi, tentang tubuh, tentang siapa yang diterima untuk duduk di meja sejarah. Seorang pengunjung memasuki ruangan kecil, kurang lebih ukuran kamar tidur. Dinding, langit-langit, lantai, semuanya cermin. Bola-bola bersinar tergantung dari atas. Bola-bola lainnya membentang di lantai. Pada pandangan pertama, pengunjung melihat refleksi mereka berlipat ganda, berubah menjadi ribuan cerminan. Refleksi, 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 sampai tidak ada lagi diri, hanya ruang tak terbatas yang COD dengan cahaya. Mereka hanya diberi 1 menit di dalamnya. Penciptanya, Yayoi Kusama, mengatakan bahwa setelah 1 menit, mata manusia mulai melihat cacat, goresan, benang yang menahan bola. 1 menit adalah waktu keabadian. Yayoi Kusama dilahirkan di Matsumoto, Jepang pada tahun 1929. Sejak kecil, dia melihat titik-titik, halusinasi visual yang berbisik kepadanya, berbicara dengan dia, mengacaukan batas antara realitas dan imajinasi. Ibunya brutal, dia memaksa Kusama untuk menjadi pengganda, untuk mengamati pengkhianatan ayahnya, untuk menyimpan rahasia. Seni menjadi jalan keluar dari rumah yang sesak itu, dari budaya Jepang yang tradisional, dari kehadiran ayah yang melecehkan, dari kenyataan yang berlebihan. Ketika Kusama akhirnya melarikan diri ke New York pada 1958, dia menemukan kebebasan dalam abstraksi, dalam komunitas avant-garde, dalam kemungkinan untuk menciptakan ulang pengalaman internalnya. Tetapi di New York juga, Kusama menemukan bahwa sebagai seorang perempuan Asia Timur, dia ditolak, diasingkan, dihapus dari sejarah seni yang sedang dibuat di sekitarnya. Pada 1970-an, kesehatan mental memburuk. Dia kembali ke Jepang dan masuk ke rumah sakit jiwa, di mana dia tetap berada sejak 1977, secara sukarela terus menciptakan seni. Infinity Mirror Rooms adalah manifestasi ikonik dari filosofi Kusama, self-obliteration melalui pengulangan, penyebaran diri yang tak terbatas. Namun, bukan tanpa harapan. Dalam ruangan cermin tak terbatas itu, pengunjung tidak hanya hilang. Mereka didorong untuk merenungkan sifat alami kehadiran mereka sendiri, untuk mengalami apa yang Kusama alami, obsesi yang menjadi meditasi, kecemasan yang berubah menjadi keindahan, fragmentasi diri yang menjadi pengalaman universal. Konteks Kusama adalah pengakuan tertunda untuk kontribusi perempuan Asia Timur terhadap seni modern Barat. Adalah kesadaran bahwa kelainan psikis dapat menjadi sumber daya artistik yang luar biasa. Adalah pengaitan antara trauma pribadi dan yang universal. Dampak Infinity Mirror Rooms adalah untuk mengubah cara kita memahami partisipasi dalam seni. Tidak lagi penonton pasif, tetapi peserta aktif, entitas yang terbunuh dalam pengalaman, yang muncul kembali sendiri. Karya Kusama adalah monumen terhadap keberhasilan dalam mengubah penderitaan menjadi kreativitas, kehadiran marginal menjadi visibilitas yang tak terbantahkan. Kelima karya ini, dari Judith Slaying Holofernes Gentle SG hingga Infinity Mirror Rooms Kusama, tidak hanya berbicara pengalaman perempuan, tetapi dengan sengaja mengusulkan sejarah seni alternatif. Mereka mengatakan, kekerasan kami adalah seni, sakit kami adalah kreativitas, identitas kami yang terpecah adalah universalitas Anda, perlindungan kami adalah monumen, obsesi kami adalah keabadian. Bersama-sama, mereka membongkar pakem maskulin yang telah menentukan apa yang adalah seni,
siapa yang adalah seniman, dan cerita mana yang layak dikenang. Mereka menarik kembali narasi dari tangan mereka yang telah menguasainya, dan dengan tangan yang bergetar akibat kekerasan, trauma, dan keberanian, mereka menulis ulang sejarah. Saat kita berdiri di depan karya-karya ini, melata oleh cahaya cermin, terguncang oleh darah di atas kanvas putih, dibimbing oleh telur marmer di bawah kaki laba-laba raksasa, duduk di meja yang telah diatur ulang sejarah, kita tidak hanya melihat seni, kita melihat revolusi yang termaktub dalam pigmen, cahaya, logam, dan keberanian.